Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama akan mengikuti kegiatan seminar online. Sebelum agenda kita dimulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan tidak lupa pula, marilah kita panjatkan juga sholawat dan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya selalu tercurahkan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, yang pertama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi Tasawuf Psikoterapi, Ibu Salmah Fatin, MAG, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, terutama Ketua HMPS Tasawuf Psikoterapi yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara di malam hari ini. Dan yang tak lupa pula kepada moderator yang sedang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi atau tema mengenai mengenal diri untuk mencapai kesejahteraan jiwa. Dan yang saya banggakan serta saya cintai seluruh peserta seminar online malam hari ini, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan dan keberkahannya untuk kita semua dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai siapa sebenarnya manusia. Who am I? Itu yang sering kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Who am I? Siapa manusia? Nah, untuk menjawab siapa manusia ini, ternyata sudah banyak sekali orang yang mengkaji tentang siapa sebenarnya manusia ini. Bahkan sejak dari zaman filsuf Yunani kuno, zaman Sokrates, sudah jauh-jauh hari mengkaji tentang mikrokosmos atau manusia. Bahkan sampai detik ini, makanya ada aliran ilmu psikologi, ya, dan bahkan ada ilmu tasawuf juga yang ingin mengkaji siapa sebenarnya manusia itu. Oleh karena itu, di malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang siapa manusia dalam tinjauan atau dalam berbagai pandangan atau aliran, baik itu dari psikologi ataupun nanti dalam tasawuf. Nah, sebelum menyampaikan kepada pembahasan itu, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata sudah jauh-jauh hari banyak sekali para peneliti, salah satunya itu Alexis Carrel. Alexis Carrel dalam bukunya Man the Unknown menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk majemuk, makhluk misteri yang tidak bisa diartikan sedetail, ya. Karena ketika mengartikan manusia, itu pasti nanti akan banyak perspektif atau pandangan yang bermunculan. Oleh karena itu, dari awal saya ingin menyampaikan bahwa ketika nanti mengkaji siapa sebenarnya manusia, siapa sih diri kita ini, itu pasti akan banyak pandangan yang ada. Dan harus kita pahami bahwa berbeda pandangan, berbeda perspektif, itu hal yang niscaya dalam sebuah keilmuan. Oleh karena itu, mudah-mudahan tidak akan menjadi permasalahan bagi kita ketika nanti ada hal yang berbeda. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, di sini saya sudah membuat PowerPoint, ya. Teman-teman nanti bisa juga membacanya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kenapa sih kita harus memahami diri kita sendiri? Kenapa sih
kita kok harus mengenal siapa sesungguhnya kita, apa tujuan hidup kita, dan ingin kemana hidup ini dibawa. Itu menjadi hal-hal yang mendasar ya bagi seluruh manusia. Nah, di sini ternyata ada landasan filosofisnya. Di dalam Al-Quran sendiri, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu lahaq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Berdasarkan landasan Al-Quran ini, bisa kita pahami bahwa ternyata Allah itu ingin mentajalikan atau ingin dikenal, ingin diketahui, ingin supaya hamba-hambanya tuh mengenal siapa sesungguhnya Sang Pencipta. Maka di sini silakanlah bagi orang-orang yang berpikir tadi mencari tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu dengan merenung atau memikirkan ciptaan Allah yang ada di wilayah bumi ini atau alam semesta ini, ataupun merenung dengan siapa sih dirinya itu sendiri. Ini pernah juga disampaikan oleh Sachiko Murata dalam bukunya The Tao of Islam, bahwasannya Allah itu sebagai metakosmos, sebagai sesuatu yang luar biasa, yang sangat besar, yang tidak bisa dijangkau, ternyata ingin dikenal, ingin diketahui, ingin eksis keberadaannya itu. Maka keeksisan Allah ini ternyata bisa kita cerna, bisa kita pelajari lewat tanda-tandanya. Oh, ternyata ada Allah itu karena ada ciptaannya, ada makrokosmos atau ada alam semesta ini. Oh, ada manusia, berarti ada yang menciptakan, ada mikrokosmos, yaitu manusia. Nah, di sini kita harus banyak merenung tentang penciptaan atau tanda-tanda tadi, baik yang berada di alam semesta ataupun yang ada dalam diri kita sendiri sebagai manusia. Nah, yang kedua, landasannya itu dari hadis. Ada hadis yang ini sangat populer ya di kalangan para sufi atau orang-orang yang mengkaji tasawuf ya, bahwa barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka pasti dia akan mengenal Tuhannya. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Nah, di sini ternyata ada dua landasan, baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis, yang menganjurkan kepada kita untuk selalu mengingat dan katakanlah mengkaji diri. Nah, di situ ya. Nah, di sini selanjutnya, sebenarnya siapa sih manusia itu? Nah, manusia ini ternyata banyak sekali yang memberikan pandangan ya tentang arti manusia. Yang pertama itu dari aliran psikoanalisis. Psikoanalisis ini tokohnya itu adalah Sigmund Freud. Ini Sigmund Freud ini teori yang terkenalnya itu ada id, ego, dan superego ya. Ini kajiannya sangat luas, ini kalau dibahas lagi tuh nanti satu pertemuan sebenarnya ya. Tapi di sini saya akan menyampaikan bahwa setelah dikaji, dianalisis ya, pandangan psikoanalisis terhadap manusia ini ternyata banyak para psikolog muslim ya. Bahkan dari dari aliran Islam, terutama ada Malik Badri nih pionirnya atau pelopornya yang mengatakan bahwa psikoanalisis ini kok memandang manusia itu seperti orang yang selalu mengejar kenikmatan, selalu mengejar kepuasan, ya. Memiliki prinsip pleasure principle, cari terus kenikmatan dan kepuasan. Ini diibaratkan seperti homo volens, yaitu manusia yang selalu mengejar hawa nafsunya. Nah, ini akhirnya dikritik ya oleh para psikolog muslim. Ya tidak seperti itu juga manusia ya. Kita tidak juga selalu mengikuti hawa nafsu, karena di dalam diri kita tidak hanya hawa nafsu saja. Nanti di dalam Islam sangat kompleks ya.
dimensi batinnya. Oke. Yang kedua itu ada aliran behavioristik. Dalam aliran behavioristik, manusia itu dinilai sebagai makhluk yang bisa dikondisikan oleh lingkungan, ya, oleh lingkungannya. Nah, di sini dikritik lagi oleh psikolog Muslim. Loh, kok dikondisikan seolah-olah tidak punya daya, tidak mempunyai kekuasaan untuk bisa merubah diri sendiri. Padahal Allah sudah berfirman dalam Al-Quran ya, bahwa Allah itu tidak akan merubah suatu kaum ketika kaumnya ingin berubah. Jadi di sini manusia itu punya potensi untuk merubah hidupnya di situ ya. Makanya di sini manusia dinilai sebagai homo mechanicus. Manusia yang seperti mesin, seperti robot yang bisa bergerak ketika dikondisikan oleh lingkungannya. Ketika ada stimulus baru dia bergerak. Ketika dia distimulus baru dia merespon, seperti itu. Nah, yang ketiga di sini menurut pandangan humanistik. Nah, humanistik di sini mulai nih sejalan dengan aliran dalam Islam, bahwa menurut aliran humanistik ini manusia dinilai sebagai makhluk yang memiliki potensi, punya kreativitas, punya cinta, punya kasih sayang. Nah, di sini punya kualitas-kualitas insani, sudah melihat manusia sebagai manusia. Ya, makanya di sini disebut homo ludens, makhluk yang punya makna hidup, ingin mencari makna hidup di situ. Tapi di sini dikritik juga oleh para psikolog Muslim. Karena kenapa? Karena aliran mereka ini tidak berafiliasi dengan agama. Mereka seolah-olah sukses, berhasil itu karena potensi yang dimiliki oleh dirinya. Mereka lupa bahwa di balik potensi yang dimiliki itu ada Allah yang menggerakkan atau yang berkehendak atas hidupnya. Di sini tidak melihatkan dimensi Allah atau dimensi teosentrisnya atau pusatnya di Allah tadi. Akhirnya dikritik juga. Nah, yang keempat itu ada aliran transpersonal. Nah, transpersonal ini sudah mulai melihat ada dimensi spiritual yang ada dalam diri manusia, ya. Tapi ternyata dimensi spiritual yang dikaji oleh para psikolog transpersonal juga masih mendapat kritikan dari para psikolog Muslim. Karena kenapa? Karena ternyata spiritual yang dibahas oleh mereka itu hanya berupa highest potensial, potensi tertinggi yang dimiliki manusia, yang mana manusia itu bisa mentransendensikan diri, bisa keluar dari dirinya sendiri, beyond himself, bisa keluar dari dirinya sendiri sehingga dia tuh bisa bebas, bisa merdeka untuk melakukan sesuatu apapun. Atau kalau dalam pandangan Maslow ini, dia udah aktualisasi diri, udah merdeka hidupnya, ya. Dan dia meyakini bahwa segala sesuatu yang ada ini ya memang dikendalikan oleh sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu spiritualitasnya itu. Ya, tapi spiritualitas ini sayangnya tidak berafiliasi dengan agama lagi tadi, tidak mengakui adanya dimensi teosentris tadi, tidak ada Tuhan dalam dirinya ya. Sehingga di sini masih dikritik lagi. Bahkan yang lebih parahnya di sini spiritualitas yang dikaji para psikolog transpersonal itu masih berafiliasi atau berkaitan dengan berbagai aliran agama. Dari agama Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya. Spiritualitasnya dikaji satu-satu. Nah, di sini orang Islam khawatir terjadi sinkretisasi atau percampuran antara budaya spiritualitas agama yang satu dengan agama yang lain. Sehingga perlu ada aliran baru nih yang bisa mengkaji siapa sih manusia. Ya, kita karena mayoritasnya Muslim, maka di sini ada aliran yang terakhir, ada psikologi Islam. Psikologi Islam hadir ini sebenarnya embrionya sudah ada jauh-jauh ini ya, jauh-jauh hari. Itu dari ini kan landasan filosofisnya dari Al-Qur'an, hadis, tasawuf dan bahkan dari para filsuf ya di sini. Jadi ketika psikologi Islam hadir ini ingin mengembalikan sesungguhnya siapa sih manusia itu sendiri, citra manusia itu bagaimana. Nah, ternyata dalam pandangan Islam manusia itu dipandang sebagai makhluk yang sempurna ya. Ini ada dalam Al-Quran ya,
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Sempurna dari aspek apa? Dari berbagai aspek ya. Atau kalau kita meminjam istilahnya Hana Jum Hana Bastaman, seorang psikolog yang menjadi pionir munculnya logoterapi di Indonesia. Nah, itu mengistilahkan sempurna itu punya 4 dimensi atau 4 aspek ya. Ada aspek biologis ya, bahwa manusia itu memiliki dimensi fisik atau badan, ada dimensi psikologis atau ada dimensi psikis manusia, ada dimensi sosio bahwa manusia itu berinteraksi atau bersosialisasi, dan yang tadi dimensi spiritual, yaitu ada kerinduan ingin kembali kepada Tuhan di situ ya. Jadi beda pandangan dalam Islam. Makanya nanti tujuan hidup manusia itu dalam berbagai aliran juga berbeda-beda ya. Sekarang apa sih sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini? Nah, tujuan hidup ini menurut para tokoh beda-beda lagi. Menurut aliran psikolog aliran humanistik, tujuan hidup itu adalah untuk beraktualisasi. Itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Yang kedua oleh Viktor Emil Frankl ya. Tujuan hidupnya itu ingin bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Meskipun ini senada dengan nilai Islam, tadi ya ada bedanya. Bahwa di dalam Islam selain bermanfaat, bermakna, aktualisasi, itu ada hal lain, yaitu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidupnya tuh ingin kembali kepada Sang Maha Hidup dengan keadaan jiwa yang sejahtera, jiwa yang tenang ya, nafs mutmainnah ya. Makanya kenapa di dalam Al-Quran lagi ya, Allah berfirman bahwa hanya orang-orang yang jiwanya tenang yang nanti akan dipanggil, dan Allah nanti ridho terhadap orang yang tadi memiliki jiwa yang tenang ya. Itu kan ada dalam Al-Qurannya ya. Ayat Al-Qurannya itu di surat Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di situ ya. Jadi di situ tujuan Islam atau tujuan manusia itu hidup itu kalau menurut Islam supaya kita bisa kembali kepada Allah dengan keadaan jiwa kita itu sejahtera itu ya. Nah, sekarang bagaimana sih untuk mencapai tujuan hidup tadi? Nah, itu untuk mencapai tujuan hidup tadi kata Maslow itu yang pertama punya motivasi hidup ya. Terus kata Viktor Emil Frankl punya keinginan untuk bermakna ya, the will to meaning, punya keinginan untuk bermakna. Sementara menurut Islam bagaimana untuk supaya sampai kepada tujuan hidup tadi, yaitu dengan yang sering dikenal itu ada proses tahalli, tahalli, dan tajalli. Kalau kita ingin mencapai derajat tadi, sejahtera jiwanya, itu ya mengosongkan diri ya. Diri kita itu dikosongkan ya. Dikosongkan, diperbaiki ya. Itu dengan cara taubat, dengan cara kalau dalam makomat itu ya, ada taubat, ada sabar, ada zuhud, dan lain sebagainya. Terus tahalli ya, tahalli itu dihiasi dengan perbuatan atau amalan yang baik ya. Baik itu tidak hanya orientasinya kepada Allah, tidak hanya dimensi vertikal saja, tapi harus baik juga dengan dimensi horizontalnya, baik terhadap sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, dan hablum minan nafs ya di situ. Oke, di sini, nah bagaimana sih ciri orang yang sudah mencapai tujuan hidup? Kalau kata ini ya, tokoh para psikolog,
Itu kalau orang sudah mencapai tujuan hidupnya dan dia akan mampu beraktualisasi diri, hidupnya akan bermakna di situ ya, sampai di situ. Sementara di dalam Islam, ketika seseorang sudah mencapai tadi tujuan hidupnya, sudah kembali kepada Allah dengan keadaan jiwa yang sejahtera tadi, maka dia akan bisa menjadi prototipe atau cermin Tuhan, sehingga dia bisa mentajalikan asma dan sifat Tuhan dalam dirinya ya. Dia menjadi pribadi yang insan kamil atau manusia sempurna yang kemanapun dia pergi, dia selalu dipancari oleh akal dan cahaya atau sinar ilahi, sehingga dia senang menebarkan kebajikan ya, keteladanan, kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan. Jadi di situ mudah-mudahan ini saja ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicerna. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Nanti bisa diskusi ya kita bersama-sama. Oke, ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.